93%, malam ini Aceh semua menyerang. 93%. Gila nih menteri, bener. Presiden aja di prank sama dia. Ampun kita. Bener-bener menteri biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat Aceh ya kecewa sama Menteri SDM Bahlil yang berjanji mengatakan bahwa listrik di Aceh akan menyala 93% pada hari Minggu 7 Desember 2025. Nah, Bahlil ini bukan hanya kepada masyarakat Aceh saja berjanji, tetapi juga kepada Prabowo mengatakan siap malam ini listrik di Aceh akan menyala seluruhnya 93%. Ternyata ya masyarakat Aceh sampai sekarang komplain ya, ada beberapa daerah belum menyala. Artinya ya, dia prank Prabowo atau berbohong sama Prabowo. Jadi Prabowo tahunya ya seperti yang disampaikan oleh Bahlil bakal menyala 93%. Tetapi cukup banyak masyarakat Aceh yang komplain di sosial media apa yang disampaikan Bahlil adalah bohong. Kami laporkan untuk listrik di Provinsi Aceh ini dari 23 kabupaten kota per hari ini 81%, Bapak Presiden. Ini akan terus diupdate. Tadi kami mendapat arahan dari Bapak Menteri SDM, besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Kemudian, alhamdulillah. Siap. Kemudian di road balance bisa Pak, kalau sampai malam ini Pak, untuk Aceh Tengah nyala jam 20.30 Pak, Aceh Tengah. Kemudian Bener Meriah itu nyalanya jam 20.45. Kemudian Aceh Tamiang jam 20.30 itu sudah nyala semua Pak. Kemudian untuk Banda Aceh Pak, untuk bisa full 100% itu besok siang sampai besok malam. Kalau malam ini baru 95%. okay. Gayu luas ini tadi pagi sudah nyala Pak. Gayu luas tadi sudah nyala. Sekarang tinggal kita butuh waktu 12 jam untuk menjadi sehingga tidak ada persoalan lagi pada Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak, 93% akan menyala. Juga ISDN lampu menyala sudah cepat. malam ini nyala Pak. Nyala. Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93%, malam ini Aceh semua nyala. 93%. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Jadi kalau kita lihat memang Prabowo ini ya selama ini lebih banyak menanyakan kepada menteri-menterinya bagaimana kondisi ya yang terjadi di Aceh pasca bencana banjir bandang. Tentunya supaya kelihatan bekerja maka lebih baik berbohong di depan Presiden Prabowo. Seharusnya Prabowo ya harus punya tangan kanan untuk memeriksa apa yang disampaikan oleh menteri-menterinya. Jadi jangan terlalu percaya sama menterinya, dan ini akan berakibat ya citra Prabowo di depan rakyat Indonesia semakin buruk. Apalagi bencana banjir bandang sebesar ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ini menurut ya podcast Bocor Halus Tempo. Lagi-lagi Prabowo lebih percaya kepada orang-orang terdekatnya. Sepertinya Prabowo gaptek ya terhadap sosial media. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media. Inilah karakter pejabat di Indonesia. Kerjanya asal Bapak senang, laporannya asal Bapak senang. Lapor ke Presiden, listrik sudah menyala 100%. Buktinya rakyat di Biren, Aceh Utara, Lutsomawe, Bener Meriah, bahkan kota Banda Aceh masih banyak yang padam, masih banyak listrik yang belum menyala. Kerja yang benar Pak Bahlil. Nih, lihat nih, rakyat masih teriak nih. Masih belum ada listrik menyala nih, hanya terlihat terang benderang bintang-bintang dan bulan di angkasa. Tadi di hadapan Presiden Prabowo saat ditanya Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut katanya malam ini 93% listrik di wilayah Aceh akan menyala. Nah, bagaimana di kondisi di tempat Anda berada sekarang di Biren? Apakah memang benar-benar sudah tersambung kebutuhan listrik di Biren, di pengungsian oleh Menteri SDM yang dinyatakan oleh Menteri SDM tadi siang?
Ya benar sekali, selamat malam Radi dan juga saudara. Ini memang pasca banjir yang melanda Aceh. Ini hampir seluruh wilayah Aceh padam listriknya, termasuk jaringan komunikasi begitu. Sementara ada 18 kabupaten ini. Di tempat saya melaporkan di Biren, tadi memang Prabowo Subianto bersama dengan jajarannya, termasuk Menteri ESDM, Pak Bahlil ini mengunjungi tempat pengungsian di mana saya melaporkan saat ini. Memang tadi ketika kunjungan yang menyebutkan bahwa nantinya listrik ini akan kembali menyala atau kembali normal. Ini nanti pada minggu malam, yakni malam ini begitu. Sementara untuk sebagian wilayah di Aceh ini memang untuk akses listrik ini sudah mulai pulih. Namun di tempat saya melaporkan saat ini memang kondisi di pengungsian itu belum pulih begitu. Sementara di sini tempat saya melaporkan listriknya masih padam begitu. Dan juga memang menurut pernyataan ini listrik akan perlahan mulai pulih secara bertahap begitu. Sementara tadi informasi yang kami peroleh juga dari pihak PLN ini menyebutkan bahwa nantinya saat ini ada 2 tower emergency yang sedang dikebut begitu. Dan juga tower emergency ini saat ini di pukul 5 sore tadi pengerjaannya sudah mencapai 89% begitu. Sementara jika nanti tower ini selesai pada malam hari ini, ditargetkan memang 4 kabupaten kota yang saat ini memang padam total listriknya akan pulih kembali, yakni di wilayah tengah, yakni Benar Meriah, kemudian Takengon begitu. Sementara juga ada Aceh Tamiang yang memang pasca banjir ini listriknya padam total. Sementara juga tadi menurut kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran, ini memang saat ini yang paling ditekankan dalam rapat pertemuan terbatasnya adalah bagaimana kemudian infrastruktur ini dapat kembali pulih begitu, termasuk jaringan komunikasi dan juga jaringan listrik, mengingat untuk proses distribusi dan juga proses pendataan serta proses evakuasi ini memang sangat membutuhkan listrik begitu. Tadi. Ya. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, di tempat Anda berada sekarang saya dapat melihat di belakang Anda masih gelap gulita, listrik masih belum menyala, lampu semua masih padam, dan ini semoga juga bisa segera direalisasikan jika memang pernyataannya tadi akan berangsur ya, menyala di berbagai wilayah di Aceh. Tapi saya ingin tanyakan juga, Rizka, untuk menyiasati keterbatasan listrik ini dari warga pengungsi di sana, bagaimana? Mereka kan pasti harus butuh juga listrik untuk mengisi daya handphonenya atau juga untuk jaringan internet yang membutuhkan listrik. Bagaimana mereka menyiasati ini? Iya, Radi, kalau kita lihat memang saat ini bahkan di pelayanan publik seperti rumah sakit ini bisa menggunakan genset yang menghabiskan BBM hampir 90 liter per jam sehingga bisa menghabiskan 2.000 liter dalam satu hari begitu. Dan juga untuk urgensinya ini tidak mungkin, pernyataan dari informasi yang kami peroleh dari pihak rumah sakit ini tidak mungkin untuk memadamkan listrik dalam waktu yang lama, mengingat memang untuk pasien IGD maupun di ICU ini alat-alat medisnya butuh tetap hidup begitu untuk melakukan operasi juga tetap hidup. Sementara di beberapa wilayah di Biren ini memang listriknya ada yang menyala begitu, tapi di tempat saya melaporkan ini tadi pagi kemudian tadi siang juga listriknya sempat menyala dan beberapa hari kunjungan kami di sini juga sempat menyala. Artinya memang kondisi listrik di sini tidak padam total, padamnya beberapa waktu, kemudian nanti beberapa waktu juga kembali hidup begitu. Namun kebetulan ketika saya melaporkan saat ini listriknya sudah padam sejak tadi sore begitu tadi. Oke, artinya saluran listrik atau sambungan listrik ini masih parsial begitu ya, menyala di sebagian wilayah dan sepertinya bergilir. Tapi adakah informasi atau tidak kapan akan menyala, kapan akan dipadamkan? Ini tentu saja butuh komunikasi lebih lanjut oleh otoritas di sana, terutama PLN. Sudah ada posko di sana dari PLN sebenarnya untuk informasi kapan listrik menyala dan tidak? Rizka, terakhir singkat saja. Ya, kami belum menerima informasi dari pihak PLN kapan tempatnya listrik ini akan menyala secara menyeluruh begitu. Tapi memang informasi yang kami peroleh ada 2 tower emergency yang saat ini akan dikebut dan memang targetnya selesai pada hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, jika nanti selesai memang hampir di seluruh wilayah Aceh ini akan kembali normal begitu. Baik, situasi serba sulit masih dirasakan warga pengungsi di tempat Rizka Devi melaporkan di Biren. Semoga akan segera tersambung listrik di sana dan didengar oleh otoritas setempat. Terima kasih Rizka Devi melaporkan langsung dari Biren, Aceh. Kali ini mau nyalahin apa lagi nih Pak? Air bisa jatuh dari langit, namanya hujan. Tapi gelondongan kayu nggak mungkin Pak jatuh dari langit. Ini barang bukti datang sendiri nih. Jangan nyalain hujan ya Pak, karena hujan nggak pernah salah. Yang salah nih Bapak yang nggak tobat-tobat. Masih lo nyalahin siklus tropis cuaca ekstrim segala macem. Kalau menjelang akhir tahun selalu erupsi, banjir bandang, longsor. Kalau sekali musibah. Lah kalau tiap tahun polanya sama, bapak-bapak lah yang jadi musibah buat bangsa ini Pak. Gak dikasih ini Kak Pak sama Allah buat mikir ya? Gak dikasih alis? Cuaca ekstrim tuh cuma trigger Pak, pemicu. Penyebab utamanya hutan kita udah habis. Ini sama nih kayak orang yang nyalahin gula, nyalahin garam, nyalahin cilok pas dia sakit parah. Padahal yang salah pola makan sama pola hidup dia dari Senin ke Senin. Dari dulu pas gundulin hutan alasannya
menumbuhkan ekonomi. Tapi mana ekonomi kita nggak numbuh-numbuh, numbuhnya ke circle ente-ente doang. Rakyat mah kejatahannya banjirnya doang, musibah alamnya doang. Ini ada gila-gilanya lu ya semua ya. 42 kota atau kabupaten terdampak, Pak. Ini Pak, mereka mau kemana nih Pak kalau semuanya sawit? Pindah kemana? Jawab, cari kontrakan? Kan enggak. Terus mereka bingung nyari makan kemana? Masuk pemukiman warga. Apa dikata hama. Karena hama terus ditombak, metong. Memang sakit. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya. Will you sign the paper that will allow them to preserve this critical natural resource? Saya kalau tidak salah, baru separuh yang disetujui, kira-kira 100.000 hektar. You are willing to sign Yeah, the paper 50%. to give them 50% of what they're asking for. When will that happen? We were in Tesanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Ntar ini gimana nih Pak? Ntar jawab ini semua ke Allah gimana Pak? Dan untuk rakyat please ya, stop. Jangan lagi kita mau dibodohi, kita mau dikasih hiburan gosip selengki. Stop doxing sama shamingin duta Tumblr. Udah cukup. Sekarang waktunya kita ramein woy bencana alam besar ini. Meskipun katanya ini nggak masuk dalam darurat nasional. Ingat, Sumatera juga Indonesia. Kadang hidup tak seperti rencana. Jalan Gua baru aja baca berita di Tempo Plus dan gua nggak pernah sepatah hati ini baca berita. BMKG telah mewanti-wanti istana bahwa ada kemungkinan terjadi hujan ekstrim di sebagian wilayah Sumatera. Pemerintah mendapat peringatan itu pada sekitar awal November 2025, sebulan sebelum banjir dan tanah longsor melanda Kepala BMKG menyebutkan pengumuman hujan lebat di sejumlah kawasan di ujung Pulau Sumatera sudah dirilis 4-8 hari sebelum banjir bandang melanda wilayah. All these lives, man. Jadi kalau hari ini Presiden ke Aceh lagi, setelah yang pertama ke sana untuk syuting A Day in My Life asistennya, kalau dia ke Aceh lagi hari ini, artinya dia bukan terlambat berapa hari? 10 hari? 11 hari? No, sebulan. Karena dari sebulan sebelumnya, BMKG udah ngasih tahu secara publik setiap minggu lo bisa cek di IG-nya info BMKG. Ada bencana yang emang nggak bisa diprediksi kayak gempa bumi. Tapi fenomena alam yang semacam ini tuh bisa dihitung, bisa diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Makanya di era semodern ini, ada daerah yang terisolir berhari-hari nggak minum, nggak makan sampai meninggal. Nggak masuk akal. Gua rekam video ini, 940 meninggal, 276 hilang. All these lives, man. Harusnya bisa selamat. Saya tidak mengira, saya tidak menyangka. Ya mengira lah. Nggak mengira gimana, orang dikasih tahu. Datanya ada. Sebelum kejadian dikasih tahu. But you guys didn't do shit. Masih terngiang-ngiang di benak gua, tau nggak lo video yang ibu anak ketemu pelukan dalam lumpur. Waktu dipisah tuh bajunya bersih, artinya itu dipeluk kenceng banget. Kelakuannya Pak Presiden ini kalau kita lihat dari berbagai macam konteks dan POV itu tuh nggak ada yang masuk akal loh. Katanya kan dia ditutupin bubble. Ya bubble sekedap apa? Masa nggak ada dia jalan TV nyala gitu, atau dia ngobrol sama siapa dia ngasih tau? Masa nggak ada yang gitu-gitu? Nggak masuk akal. Terus nggak masuk akalnya lagi adalah kan Prabowo cuman kalah di 2 provinsi, Sumbar dan Aceh. Kita nggak usah ngomongin kemanusiaan, nggak usah ngomongin moral etik, nggak usah ngomongin politik deh. Dia pasti nyalon lagi dong. Nggak mungkin dia mau ngelepas jabatan yang udah dia dambakan berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa dia memilih ke acara Golkar, memilih ke... Nggak masuk akal, men. Harusnya ini kesempatannya gitu. Dia tunjukin, gua presiden lo, walaupun gua nggak milih, gua lindungin lo sampai mati. 10M-nya Ferry kan cuma seupilnya dia. Nggak masuk akal, men. Bingung gua. Ya kita lihat aja pemilu nanti. Apakah semua orang akan ingat kejadian ini? Atau jadi amnesia semuanya? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira Kita 7 hari bang nggak makan bang. 4 hari bang nggak makan bang. Nggak bisa minum, nggak bisa ke kamar mandi.
Ya jadi kalau ada pihak-pihak yang bilang keadaannya membaik atau tidak seram ya lupakan. Gak usah didengar. Nah di sini kita bakal kasih true face-nya bencana. Nah, ini adalah salah satu pengakuan warga negara Indonesia bahwa penjajah Belanda lebih baik daripada negara Indonesia. Karena apa? Simak dah punya videonya. Inilah perbedaan penjajah Belanda dengan pejabat di Indonesia. Penjajah Belanda walaupun kita bilang jahat, zalim dengan rakyat Indonesia, tapi setelah mereka menjajah, mereka meninggalkan bangunan-bangunan yang bagus, jalan-jalan yang baik, terowongan-terowongan yang luar biasa kokohnya, sehingga masih bisa kita gunakan sampai detik ini, masih kita bisa nikmati sampai saat ini. Tapi pejabat Indonesia yang ngakunya sayang rakyat Indonesia, tapi hutan-hutan dibabat, sungai-sungai ditambang, sehingga bencana membunuh rakyatnya sendiri, menghancurkan negaranya sendiri, dan mereka tidak ada yang mau bertanggung jawab. Bahkan untuk status bencana nasional pun di Padang, Sumatera Utara, dan Aceh, mereka menunda-nunda agar tidak keluar uang mereka. Teman-teman, buka mata, buka telinga lebar-lebar. Ingat, pelajaran dari bencana dahsyat Sumatera Utara, Padang, dan Aceh. Ini bukan akhir, tapi ini cuma peringatan pertama. Dan kalau manusia masih tetap keras kepala, maka alam tidak akan ragu untuk menghabisinya. Siapa yang salah? Presiden? Menteri? Atau pembuat kebijakan? No. Rakyat ikut andil besar dalam bencana yang terjadi belakangan ini. Karena ketika rakyat memilih presiden yang salah, maka menterinya hingga eksekutor di lapangannya, itu yang terjadi akan salah semua. Kalian tahu, oligarki tidak butuh presiden yang cerdas, tapi mereka butuh presiden yang jinak dan gampang dibodohi, yang gampang ditawar, yang mau menukar jutaan hektar hutan dengan selembar kertas, iming-iming, dan tumpukan uang. Dan rakyat ikut tepuk tangan dengan segala pencitraannya. Kalian harus paham itu. Gajah yang mulai turun di kebun kelapa sawit, macan yang masuk kampung, orang hutan yang jalan di area tambang, hutan hilang, sungai hilang, air bersih hilang. Tapi pejabatnya masih teriak ini demi kemajuan. Tapi ketika air bah datang membawa kayu gelondongan, kalian dibuat kaget. Bagaimana air bah itu nggak datang kalau hutan dijadikan transaksi? Pejabat datang ke lokasi bencana untuk syuting film. Mereka datang bukan untuk menyelamatkan nyawa. Mereka ramai-ramai mengatakan ingin mencabut izin bagi perambah hutan, termasuk untuk penambangan, kebun kelapa sawit, dan bla bla bla. Percaya sama saya, nanti ketika semuanya sudah mereda, maka izin itu akan diterbitkan lagi. Mereka cuma bilang, cincai lah bro, nanti kalau rakyat gue yang bodoh itu udah tenang, izin lo gue kasih lagi. Begitu. Presidennya datang ke lokasi bencana, pidato kayak orang mau kampanye. Bupatinya bilang teriak-teriak, oh kita akan mendukung presiden seumur hidup. Presiden yang cinta pujian akan dikelilingi oleh kaum-kaum penjilat. Kalau kita, rakyat jelata, masih memilih pemimpin karena slogan, bukan karena otak dan nurani, maka janganlah kalian menjerit ketika suatu hari nanti harta benda dan nyawa kalian yang akan lenyap terbawa banjir bandang. Alam itu tidak menerima pembelaan, enggak peduli dari partai mana, dari kandes mana, pendukung siapa. Alam itu cuma punya satu sistem, ketika kau merusaknya maka dia akan menghabisimu. Diam, dingin, dan tanpa kompromi. Itu cara kerja alam.